pemerintah dalam memenuhi dan melaksanakan putusan hakim itu. 4. Dengan rehabilitasi berarti orang itu telah dipulihkan haknya sesuai dengan keadaan semula yang diduga telah melakukan kejahatan. 5. Kejujuran yang menjiwai kuhab harus diimbangi dengan integritas dan dedikasi dari aparat penegak hukum, karena tanpa adanya keseimbangan itu semuanya akan sia-sia belaka. 20. Bahwa kuhab menerapkan lembaga pra-peradilan untuk melindungi seseorang dalam pemeriksaan pendahuluan terhadap tindakan-tindakan kepolisian dan atau kejaksaan yang melanggar hukum dan merugikan kepentingan hukum seseorang, dalam hal ini pemohon Lilis Suryani Danis, di mana lembaga pra-peradilan ini berfungsi sebagai lembaga pengawas terhadap upaya paksa yang dilaksanakan oleh pejabat penyidik dalam batasan tertentu. 21. Bahwa apa yang diuraikan tersebut di atas, yaitu lembaga pra-peradilan sebagai upaya pengawasan menggunakan wewenang guna menjamin perlindungan hak asasi manusia, telah dituangkan secara tegas dalam konsiderasi penimbang hukum dan seksual, dengan sendirinya menjadi spirit dan roh jiwanya kuhab yang berbunyi sebagai berikut. 1. Bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menjamin segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Bahwa pembangunan hukum nasional yang demikian itu di bidang hukum acara pidana adalah agar masyarakat menghayati hak dan kewajibannya dan untuk meningkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegaknya hukum, keadilan, serta kepastian hukum demi terselenggaranya negara hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. 22. Bahwa juga ditegaskan kembali dalam penjelasan umum kuhab, tepatnya pada Amikah 2 paragraf ke-6 yang berbunyi sebagai berikut. Pembangunan yang sedemikian itu di bidang hukum acara pidana bertujuan agar masyarakat dapat menghayati hak dan kewajibannya dan agar dapat dicapai serta ditingkatkan pembinaan sikap para pelaksana penegak hukum sesuai dengan fungsi dan wewenang masing-masing ke arah tegak mantapnya hukum, keadilan dan perlindungan yang merupakan pengayoman terhadap keseluruhan harkat serta martabat manusia, ketertiban dan kepastian hukum demi tegaknya Republik Indonesia sebagai negara hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 23. Bahwa permohonan yang diajukan dalam pemeriksaan pra-peradilan selain pada persoalan sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penggeledahan, penghentian penyidikan dan atau penghentian penyidikan, penuntutan maupun ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkatan penyidikan atau penuntutan sebagaimana pasal 77 KUHP juga mengikuti tindakan lain sebagaimana ditentukan secara tegas dalam ketentuan pasal 95 KUHP. 24. Bahwa apabila dalam peraturan perundang-undangan atau hukum acara pidana tidak mengatur adanya lembaga koreksi yang dapat ditempuh oleh seseorang, maka hal itu tidak berarti kesalahan termohon tidak boleh dikoreksi, melainkan kesalahan tersebut harus dikoreksi melalui lembaga pra-peradilan yang dibentuk untuk melindungi hak asasi seseorang dan atau hak asasi tersangka dari kesalahan dan kesewenang-wenangan yang dilakukan oleh penyidik. 25. Bahwa tindakan penyidik untuk menentukan seseorang sebagai tersangka merupakan salah satu proses dari sistem penegakan hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam KUHP. Oleh karenanya, proses tersebut haruslah diikuti dan dijalankan dengan prosedur yang benar sebagaimana diatur dan ditentukan dalam KUHP atau perundang-undangan yang berlaku. Artinya setiap proses yang akan ditempuh haruslah dijalankan secara benar dan tepat sehingga asas kepastian hukum dapat terjaga dengan baik pada gilirannya hak asasi yang akan dilindungi tetap dapat dipertahankan. Apabila prosedur yang harus diikuti untuk mencapai proses tersebut dalam penetapan sebagai tersangka tidak terbukti, maka sudah pasti proses tersebut menjadi cacat dan harusnya dikoreksi dan atau dibatalkan. 26. Bahwa pada prinsipnya laporan polisi, surat perintah penyidikan dan surat perintah penyitaan yang telah dilakukan oleh termohon dan atau telah dilakukan anak buah termohon, garis miring anak buah termohon tersebut selain bertentangan dengan tertib hukum acara pidana dan peraturan Kapolri juga bertentangan dengan hak asasi manusia sebagaimana pasal 3 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1969 yang secara tegas-tegas mengatakan dan berbunyi sebagai berikut. Ayat 2. Setiap orang berhak atas pengakuan,
jaminan, perlindungan, dan perlakuan hukum yang adil, serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Ayat 3. Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia tanpa diskriminasi. Berdasarkan alasan hukum yang diuraikan tersebut di atas, mohon dengan segala hormat Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Negeri Manado Seki, Yang Mulia Bapak dan atau Ibu Hakim pra peradilan yang menyidangkan pra peradilan ini, kiranya berkenan menjatuhkan keputusan yang amannya berbunyi sebagai berikut. Primae 1. Mengabulkan permohonan pra peradilan pemohon Lili Suryani Danis yang diajukan oleh kuasanya Dr. Sastrawan Paparan Esa MH MKN, Hanafi Esa Esa, Putra Akbar Saleh Esa, Renaldi Muhammad Esa, dan Marsano Omar Esa untuk seluruhnya. 2. Menyatakan menurut hukum bahwa laporan polisi nomor 2 LP garing A garing 13 garing Angka 8 garing 2024 garing SPKT titik Ditkrimsus Polda Sulu tanggal 6 Agustus 2024 berikut surat perintah penyidikan nomor 2 SP titik sidik garing 41 garing Angka 8 garing res titik 5 garing 2024 garing Ditkrimsus tanggal 6 Agustus 2024 berikut pula surat perintah penyitaan nomor 2 SP titik sita garing 84 garing Angka 8 garing res titik 5 garing 2024 garing Ditkrimsus tanggal 6 Agustus 2024 untuk seluruhnya semua surat-surat agung berikut akibat hukum turutannya yang ditimbulkan oleh tindakan dari termohon dan atau tindakan dari anggota termohon dari sendiri anak buah termohon adalah melawan hukum, cacat hukum, tidak sah, tidak mengikat, tidak berkekuatan hukum dan batal demi hukum. 3. Memerintahkan termohon secara tanpa syarat untuk segera menghentikan penyidikan terhadap pemohon Lilis Suryani Danis. 4. Menghukum dan memerintahkan termohon secara tanpa syarat untuk segera mengembalikan 19 batangan emas dengan berat secara keseluruhan 18.792,15 gram sebagaimana termuat dalam berita acara penimbangan barang bukti tanggal 15 Mei 2024 dan atau ternyata dari hasil penimbangan melalui pegadaian yang dilakukan oleh termohon melalui anggota termohon dari anak buah termohon adapun berat 19 batangan emas adalah tercatat 18.788,46 gram sebagaimana termuat dalam penetapan nomor 481 garing pen titik B garis datar sita garing 2024 garis miring pen Manado tanggal 12 Agustus 2024 wajib demi hukum segera dikembalikan tanpa syarat kepada pemohon Lilis Suryani Danis. 5. Menghukum termohon untuk segera merehabilitasi nama baik pemohon Lilis Suryani Danis dalam kedudukan, harkat dan martabat pada keadaan semula. 6. Menghukum termohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam pra peradilan ini. Subsidiar mohon keputusan yang seadil-adilnya. Ex Ego Bono, hormat kuasa hukum pemohon Lilis Suryani Danis. 1. Dr. Sastrawan Paparan Esa MH MKN. 2. Hanafi Esa Esa. 3. Putra Akbar Saleh Esa. 4. Renaldi Muhammad Esa. Dan 5. Marsano Bowo Esa. Demikian yang mulia, terima kasih. Dari pihak termohon, sebenarnya kita tetapkan dulu perkara-perkara ya, supaya bisa kita sepakati bersama ya. Jadi hari ini permohonan dibacakan, rencananya besok jawaban. Bisa ya? Jawaban hari penggugat, ya bukti pemohon, kemudian Jumat 13 September bukti dari termohon.